Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Syahadat abdi. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd wa la rasula ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi ilmullah ma ba'd. Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Sadaqallahul azim. Wa ballaga rasulun nabil aminul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, jamaah subuh hari ke-18 bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, yang penuh ampunan dan membebaskan kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang mendapatkan 3 kemuliaan itu adalah orang-orang yang melaksanakan Ramadan mulai dari awal hingga akhir dengan baik. Ukuran sederhana melaksanakan Ramadan dengan baik. Malamnya salat, siangnya puasa. Apalagi kalau ditambah yang lain. Jadi sedapat mungkin kita kalau malam salat, apakah tarawih atau salat malam istilahnya, yang penting salat. Apakah 8 atau selain 8, 20, 40, tidak ada batas, silakan. Orang tuaku, saudaraku semua, pada kesempatan terbatas ini saya ingin menitip pesan-pesan kepada kita semua. Kenapa Rasulullah itu sukses dalam kehidupan? Ternyata ada 7 teori sukses Rasulullah. 7 teori sukses. Rasul dalam berdagang sukses. Dalam mengembala sukses. Dalam memimpin umat sukses. Kepala negara sukses. Ternyata ada 7 rahasianya sehingga Nabi dalam segala aspek kehidupannya sukses. Oleh karena itu, kesempatan ini saya ingin menjadikan pesan-pesan kepada kita. Semoga kita nanti bisa mengambil tibar, hikmah, pelajaran dan sekaligus bagaimana kita berupaya untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 7 teori sukses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang atau ada orang sukses dunianya, akhiratnya terbengkalai. Ada. Banyak. Ada juga sebagian orang seakan-akan melupakan dunia. Seakan-akan. Hanya ibadah yang diutamakan. Ada juga. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak juga demikian adanya. Bukan kita dilarang beraktivitas, memperbanyak aktivitas di dunia. Tetapi paling tidak Islam mengenal dengan keseimbangan
Makanya ada firman Tuhan juga yang berbunyi, "Abtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kemudian diperkuat dengan ungkapan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada." Ini artinya hidup ini adalah keseimbangan. Lalu kemudian surah Al-Jumu'ah juga ditegaskan, setelah salat jangan tinggal. Jangan tinggal berdoa terus. Berdoa dulu baru pergi. Berdoa baru pergi. Fantashiru fil ard. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Berarti selalu ada keseimbangan dalam kehidupan. Apa teori sukses Rasulullah SAW dalam hidupnya sehingga sukses dunia, sukses akhirat? Yang pertama, Rasulullah selalu menjaga kesuciannya. Selalu menjaga kesucian. Nabi tidak pernah kotor, baik jasmani apalagi rohani. Mari kita renungkan diri kita masing-masing. Jangan-jangan yang kita bersihkan cuma jasmani, rohani terabaikan. Nabi selalu menjaga kesucian dan kebersihannya. Dalam menjaga kebersihan atau kesucian Rasul, ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama, Nabi tidak pernah luput dari wudu. Nabi tidak pernah luput dari wudu. Selalu ada wudunya. Batal wudunya berwudu. Batal wudunya berwudu. Batal wudunya berwudu. Mari kita renungkan diri kita. Kalau kita sudah kencing, apakah langsung berwudu atau nanti mau salat? Kalau sudah berak, buang air besar, apakah langsung berwudu atau belum? Nanti menunggu waktu salat. Kalau kentut, apakah langsung berwudu atau nanti mau salat? Masih sebagian dari kita nanti mau salat baru berwudu. Atau nanti mau baca Al-Quran baru berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Karena kita takut dengan itu. Mulai hari ini orang tuaku yang belum terbiasa dengan itu, mari kita berusaha untuk menjaga itu. Setiap batal wudu kita upayakan langsung berwudu. Berarti kita selalu berada dalam kesucian. Kenapa? Karena kita menjaga wudu. Sampai siapa itu sahabat Nabi yang sampai sholat sudah wudu? Bilal kan? Dan itu salah satu amalan Bilal yang Nabi sendiri belum pernah lakukan lebih awal, tapi Bilal lakukan. Dan diakui oleh Rasul bahwa Bilal itu penyebabnya sehingga dia menjadi penghuni surga. Ya tentu banyak amalannya yang lain, tapi itu salah satu di antaranya. Sangat menjaga wudunya sampai dia salat kalau dia sudah berwudu. Pertanyaannya, sudahkah kita lakukan? Terutama bagaimana selalu ada wudu kita.
dimanapun kita berada, harus selalu ada wudhu. Dari sekian banyak keutamaan wudhu, saya mencoba menyampaikan kita 3 saja. Yang pertama, orang yang selalu ada wudhunya terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Wudhu itu menjadi security. Wudhu itu menjadi polisi. Wudhu itu yang mengawasi. Jangan kurangi timbanganmu. Jangan kurangi takaranmu. Jangan ambil itu. Bukan hakmu. Nah, itu pelanggaran. Wudhu akan menegur. Wudhu akan mengawasi kita. Ada orang bertanya, banyak tunji kuliah, orang bisa dikatakan ahli-ahli agama, korupsi, atau melakukan pelanggaran agama, berarti wudhunya belum bagus. Kalau wudhunya bagus, tidak akan melakukan. Berarti wudhunya belum sempurna. Belum sempurna. Makanya juga penting kita untuk belajar, memahami, menjaga bagaimana supaya wudhu kita sempurna. Karena kalau wudhu tidak sempurna, bagaimana sholat bisa sempurna? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada wudhunya. Ya. Kalau orang-orang tua kita dulu itu di kampung-kampung itu dia menduduki kain kaci dalam mempelajari taharah sebagai pelajaran awal dari Islam tentang ya tentu bagian dari fikih. Orang belajar taharah itu dulu luar biasa. Orang Bugis bilang mape pacing. Jangan-jangan kita beribadah, salat, tapi ternyata kita salat dalam keadaan kotor. Tidak dalam keadaan bersih. Baik pakaian, ya, tempat, apalagi hati. Salat dalam keadaan hati kotor, bagaimana bisa menyatu dengan Allah? Dosa-dosa, kotoran-kotoran hati menjadi hijab untuk berjumpa dengan Allah. Menjadi hijab untuk berkontemplasi dengan Allah. Dihalangi oleh penyakit-penyakit hati. Kalau hati kita menjadi kotor. Jadi, pertama, kemuliaan menjaga wudhu, memelihara wudhu, akan menghalangi kita, mengawasi kita, untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Karena wudhu menjadi security, pengawasan. Yang kedua, orang yang menjaga dan memelihara wudhunya, setiap dia melakukan kebaikan, minimal selalu dikali lipat, 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukan. Kebaikan apa saja? Bukan cuma baca Quran. Kebaikan apa saja? Setiap melakukan kebaikan dalam keadaan ada wudhu, maka minimal selalu 10 kali lipat. Contoh sederhana yang sering disampaikan oleh ulama kita, baca Al-Quran. Ada wudhu, berbeda dengan tidak ada wudhu. Kalau tidak ada wudhu, 1 huruf 1 pahala.
Ada wudu, 1 huruf 10 pahala. Bukan berarti tidak boleh mengaji, membaca Quran kalau tidak boleh. Pertama, tidak menghormati Al-Quran, karena ada yang menganjurkan la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh Al-Quran. Menyentuh saja tidak boleh. Ya, artinya itu warningnya. Jangan kau pandang enteng Al-Quran. Ya, kamu harus menyentuh dalam keadaan suci. Jadi orang yang ada wudunya, maka dia terbuka peluang yang sebesar-besarnya mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari semua aktivitasnya yang baik. Ibadahnya, perbuatannya, dan segala bentuk pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Ini yang paling dahsyat yang ketiga. Ya, kalau Tuhan pasti sudah cinta, selalu bersamanya. Malaikat selalu ada di sisinya. Tapi ini yang paling dahsyat. 8 pintu surga. Bebas memilih mau lewat di mana masuk. Kalau kita terpelihara wudu, 8 pintu surga yang disiapkan oleh Allah di hari kemudian, orang yang ahli wudu bebas memilih lewat di mana dia mau masuk pintu surga itu. Subhanallah. Sederhana. Yang dibutuhkan hanya istiqamah. Ya. Itu yang pertama. Cara Nabi membersihkan, mensucikan dirinya, menjaga wudunya. Yang kedua, Nabi untuk menjaga kesuciannya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nabi selalu bertaubat, beristighfar. Padahal mazlum. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, kok Nabi selalu masih mau istighfar? Nabi kan sudah mazlum. Sudah diberikan keutamaan, keistimewaan oleh Allah bahwa jaminannya sudah surga. Untuk apa lagi beristighfar? Untuk apa lagi mohon ampun kepada Allah? Apa kata Rasul jawabannya? Aku ingin dicintai oleh Allah. Aku ingin dicintai oleh Allah. Jadi mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Bukan karena kita ingin dosa kita dihapus, tapi kita ingin dicintai oleh Allah. Kalau Allah mencintai kita, ridhanya Allah kita dapat. Kalau ridhanya Allah kita dapat, apapun kita kehendaki, Allah akan memberikan. Oleh karena itu, berusahalah dalam sehari merasa ada kesalahan, tidak merasa ada kesalahan, jangan kurang dari 100. Sebagaimana Nabi lakukannya. Sekalipun ada keterangan mengatakan ada 70, tapi ada juga keterangan bilang 100 kali. Terutama selesai sholat, jangan meninggalkan, jangan merubah tempat duduk ketika sholat. Biasanya kita itu kan langsung masuk lekah. Jangan merubah cara duduk. Selesai sholat sebelum beristighfar pada Allah. Karena kita sholat banyak pelanggaran kita lakukan.